Bapak Presiden akan menempatkan sebuah landmark sejarah untuk infrastruktur kita. Kalau kita ikuti sebelumnya dan sekarang. Dan saya kira salah satu simbolnya adalah membangun infrastruktur di Papua. Kalau Papua yang begitu berat bisa diselesaikan infrastrukturnya, saya yakin tempat-tempat lain akan lebih mudah. Dan ini gambar yang sangat menarik. Ceritanya di Papua, ini kenapa sampai naik trail kayak begini? Pak Don, ya, membangun infrastruktur di Papua itu sangat sulit sekali. Betul. Sangat sulit sekali. Di ketinggian gunung yang tinggi-tinggi, seperti yang saya coba ini belum diaspal. Saya naik trail ini belum diaspal. Itu di ketinggian di atas 3.200. Dingin, di gunung, naik turun, tidak ada orang, dan berkabut. Bayangkan bagaimana membawa alat-alat berat, membawa bulldozer, membawa eskavator, membawa stum, masuk ke wilayah itu, memakai helikopter semuanya, membawa aspal ke sana, memakai helikopter. Bayangkan betapa sangat sulitnya. Oleh sebab itu saya naik trail itu, saya hanya ingin mencoba merasakan betapa sangat sulitnya membangun jalan Trans Papua dengan medan yang begitu sangat sulitnya. Ini yang kita coba adalah dari Wamena menuju ke Kenyam, menuju ke Agats. Ke Agats. Ya, di bawah. Saya Jadi kebetulan sudah ke daerah itu semua, dan itu terpenting. Kalau itu nanti sambung, ini akan sekali lagi, baik komoditas dari atas bisa dijual ke daerah yang lain, dan kita bisa membawa bahan-bahan pokok, semen dan lain-lain untuk bisa menuju ke Pegunungan Tengah, Wamena, dan kabupaten di sekitarnya yang banyak di sana. Pak Presiden, itu 5 tahun lalu mungkin itu sebuah mimpi, terutama untuk orang Papua yang kemudian melihat, kemudian dalam waktu tidak lama lagi akan ada Trans Papua, di mana seorang Presiden Jokowi lah yang membuka isolasi itu. Apa yang Anda rasakan? Ya, saya juga ingin menunjukkan, kita ingin menunjukkan bahwa di Papua ini aman. Kenapa saya berani naik trail untuk mencoba jalan Trans Papua itu tidak ada OPM-nya. Itu ingin kita tunjukkan bahwa di Papua itu aman dan pembangunan itu ada. Memang sulit, tetapi dengan tekad itu bisa kita kerjakan. Jadi memang yang di sana medan yang sulit dibuka dulu oleh TNI, kemudian TNI. Kementerian PU ikut masuk untuk menyelesaikan yang sudah dibuka oleh TNI. Sehingga waktu saya ke Papua, naik trailnya bersama Menteri PU dan Panglima TNI. Tidak jatuh? Meskipun sempat berhenti dan karena naik dan belum diaspal, melorot 2 kali. Melorot 2 kali. Itu juga mimpi bagi orang Papua untuk menikmati harga BBM satu harga beberapa tahun yang lalu. Tapi itu sudah terjadi. Lalu kalau infrastruktur seperti ini jadi, itu harga semen atau harga sembako yang lain mungkin juga akan jauh lebih turun, bukan? Iya betul. Jadi misalnya harga BBM yang dulu bisa mencapai di Pegunungan Tengah, di Wamena dan sekitarnya bisa mencapai harga 60.000 sampai 100.000. Sekarang dengan pesawat khusus yang dipunyai oleh Pertamina, harga bisa sama dengan harga yang di Jawa. Yang pertama. Dan yang kedua yang masih menjadi PR sekarang semen, sembako. Semen di sana juga harganya 800 sampai 2,5 juta. 800.000 sampai 2,5 juta satu sak. Nah, ini kalau jalan ini jadi, ya nanti akan
akan turun. Bukan turun, anjlok lah. Harga akan Karena anjlok. biaya angkutannya tidak lewat udara, tapi lewat darat yang tentu saja jauh lebih murah. Kembali bersama Presiden Joko Widodo dalam wawancara khusus di Metro TV pada kesempatan ini, Bapak Presiden, itu ada isu, bukan ada isu, ada wacana bahwa kita itu bisa disintegratif atau radikalisme bisa timbul karena ada kesenjangan sosial di antara kita. Dan itu kan isu yang sebenarnya besar dan Bapak Presiden sudah paham tentang ini. Seberapa sebetulnya lebarnya isu kesenjangan ini, Pak? Ya kita tidak kita tutupi ya angka Gini rasio kita, kesenjangan kita di angka 2015 yang lalu itu berada pada angka 0,41. 0,41 dari skala 0 sampai 1 ya? Iya. Kemudian di 2016 alhamdulillah udah turun menjadi 0,39. Artinya ada penurunan di situ. Ya. Dan kita juga tidak tutupi juga selain ketimpangan antara kaya dan miskin juga ada ketimpangan antar wilayah. Antar wilayah. Wilayah barat dengan timur, wilayah tengah dengan timur ini ada ketimpangan itu. Oleh sebab itu pembangunan kita sekarang ini memang konsentrasi tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris dan itu kita lakukan dari beranda-beranda terdepan kita, baik di perbatasan, pulau terdepan kita, dari desa, saya kira itu yang kita lakukan sekarang ini. Dan Bapak Presiden hampir tiap minggu atau weekend atau kapanpun itu bisa keliling Indonesia untuk bisa melihat apakah ada perkembangan. Karena kan ada sejumlah instrumen untuk membuat kesenjangan itu tidak makin melebar, bukan? Setelah Bapak Presiden keliling, apa yang terlihat? Ya, saya selalu datang ke daerah, ke tempat-tempat di mana program maupun proyek itu dikerjakan. Seperti yang saya lihat 2 minggu yang lalu di Pelabuhan Kecil di Halmahera, di Pulau Halmahera, di Pelabuhan Tapaleo. Itu pelabuhan kecil, tetapi setelah kita lihat di lapangan betapa sangat pentingnya pelabuhan itu, baik untuk membawa bahan-bahan pokok, sembako, semen ke wilayah itu, maupun dari wilayah itu dengan adanya kapal yang rutin ada setiap 2 minggu, ini masih 2 minggu. Walaupun ini terpencil ya? Iya, terpencil dan masih 2 minggu. Dan kita harapkan nanti sebentar lagi menjadi seminggu sekali. Ini komoditas yang ada, produk-produk pertanian, perkebunan yang ada di daerah itu juga bisa dibawa keluar. Kopranya bisa dibawa keluar secara rutin. Ladanya bisa dijual keluar secara rutin, cengkehnya ada pedagang yang ke sana juga bisa dibeli, dibawa keluar secara rutin. Ini dampak ekonominya sangat besar sekali infrastruktur yang kita bangun ini. Juga yang berkaitan dengan airport yang baru atau perluasan airport, dengan jalan-jalan trans di Kalimantan, trans di Papua, ini penting sekali dalam rangka apa? Menurunkan biaya logistik, menurunkan biaya-biaya transportasi. Penting sekali, ini sebuah hal yang sangat basic yang harus kita kerjakan untuk mengejar ketertinggalan kita dengan infrastruktur di negara-negara yang lain. Iya.